Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 4. Kita mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia ya. Membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membaca teks bacaan kisah tentang Raja Balaputra Dewa. Kalian dapat menyampaikan informasi dalam bentuk peta pikiran ya. Ayo kita lihat sama-sama peta pikiran dari teks bacaan kisah Raja Balaputra Dewa. Perhatikan di layar ya, peta pikiran tentang Raja Balaputra Dewa. Anak-anak, dalam membuat peta pikiran, kalian bisa menuliskan poin-poin pentingnya saja. Poin-poin penting yang kita bisa ambil dari bacaan Raja Balaputra Dewa diantaranya alasan kenapa Raja Balaputra Dewa disebut pahlawan. Kemudian bentuk-bentuk perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa ini. Kalian juga bisa menyebutkan sikap-sikap kepahlawanan apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Dan apa sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Kalian juga bisa menuliskan dampak jika Raja Balaputra Dewa ini tidak memimpin Sriwijaya. Itu tadi bentuk peta pikirannya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian bisa melihat di layar. Misalkan Raja Balaputra Dewa alasan disebut sebagai pahlawan. Raja Balaputra Dewa disebut sebagai pahlawan karena perjuangannya demi kejayaan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Kemudian bentuk perjuangannya diantaranya yang pertama membangun armada laut yang kuat. Yang kedua meningkatkan ekonomi dengan memperlakukan pembayaran seperti upeti, pajak, dan keuntungan hasil perdagangan. Nah, sikap kepahlawanan dari Raja Balaputra Dewa diantaranya yang pertama, jalur pelayaran wilayah Sriwijaya menjadi aman. Yang kedua, banyak pedagang yang singgah di wilayah Sriwijaya. Yang ketiga, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan makmur. Nah, kemudian sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, mau berjuang demi rakyat dan kerajaan. Berikutnya, dampak jika Raja Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya diantaranya. Yang pertama, jalur pelayaran Sriwijaya tidak aman. Yang kedua, para pedagang akan berpikir ulang jika hendak singgah di kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Sriwijaya tidak akan menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Itu tadi adalah contoh pikiran dari teks bacaan Raja Balaputra Dewa. Anak-anak, Raja Balaputra Dewa adalah seorang raja yang besar. Raja Balaputra Dewa juga disebut sebagai pahlawan. Semua perjuangan Raja Balaputra Dewa dilakukan demi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kita patut meneladani perjuangan Raja Balaputra Dewa ini ya. Ayo kita pelajari sama-sama sikap dari Raja Balaputra Dewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Adakah di antara kalian yang tahu apa bunyi sila keempat Pancasila? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini seorang raja harus bijaksana. Kita perhatikan sama-sama ya, sikap dari Raja Balaputra Dewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila itu apa saja? Sikap yang pertama, Raja Balaputra Dewa ini membangun armada laut yang kuat. Sikap ini sesuai dengan sila keempat Pancasila karena sesuai dengan makna sila keempat yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kemudian sikap yang kedua, Raja Balaputra Dewa meminta upeti dan pajak
maupun keuntungan dari hasil perdagangan untuk kepentingan rakyat. Sikap ini juga sesuai dengan sila keempat Pancasila, karena sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Sikap yang ketiga, Raja Balaputradewa ini memanfaatkan keuntungan perdagangan untuk kegiatan ekonomi rakyat. Sikap ini juga sesuai dengan sila keempat Pancasila, karena sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Anak-anak, kita bisa meneladani perjuangan Raja Balaputradewa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ini. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Menerapkan nilai-nilai Pancasila tentu berdampak baik bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita pelajari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan dampaknya apabila sudah kita lakukan. Sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. Kira-kira kalau kita mengikuti kerja bakti di sekolah, sikap ini berdampak apa? Ya, dampaknya adalah kegiatan kerja bakti berjalan dengan lancar dan cepat selesai ya. Sikap yang kedua, menentukan tempat liburan keluarga dengan musyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat ya. Kalau kita melakukan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan, apa dampaknya? Ya, semua anggota keluarga senang dan nyaman dengan tempat yang dipilih. Kemudian sikap yang ketiga, menyingkapi dengan sabar ketika adik berbuat jahil. Ayo, siapa yang masih belum sabar dengan adiknya? Sikap sabar terhadap adik kalian ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Dampaknya apa ketika kalian sabar dengan kejahilan adik kalian? Ya, adik kalian akan bosan jahil dan berhenti melakukannya. Itu tadi adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sebaliknya, kira-kira apa dampak buruk yang diperoleh jika kita mengabaikan nilai sila keempat Pancasila tersebut? Ayo kita pelajari sama-sama dampak buruk jika kita mengabaikan nilai-nilai dari Pancasila. Sikap yang tidak sesuai sila keempat Pancasila. Sikap yang pertama, memilih pergi jalan-jalan daripada mengerjakan tugas kelompok. Nah, ketika kalian melakukan hal ini, maka tugas kelompok tidak selesai tepat waktu dan dikucilkan oleh teman kalian. Itu dampak ketika kalian melakukan sikap tersebut. Nah, bagaimana rencana perbaikannya? Kalau kalian masih melakukan seperti ini, maka rencana perbaikannya adalah mendahulukan tugas kelompok jika keperluan pribadi masih dapat ditunda. Jadi kan mending bekerja kelompok dulu, kemudian baru pergi jalan-jalan. Begitu ya. Sikap yang kedua, menolak pendapat orang lain karena tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Kalau ini kalian lakukan, maka hasil musyawarah tidak segera didapat karena tidak dapat menerima pendapat orang lain, yang ada jadi gontok-gontokan. Nah, bagaimana rencana perbaikannya? Rencana perbaikannya adalah mencoba menerima pendapat orang lain jika memang pendapatnya lebih baik. Jadi lebih legowo, kata orang Jawa begitu ya. Nah, sikap yang ketiga adalah marah ketika bertabrakan dengan orang lain. Kalau kalian tidak sengaja bertabrakan dengan teman kalian, kemudian kalian marah, dampaknya kira-kira apa? Dapat terjadi pertengkaran dengan orang yang dimarahi. Jadi yang ada berantem. Ini tidak boleh ya. Rencana perbaikannya apa? Kalian harus berusaha sabar dan mendengar penjelasan orang lain. Barangkali dia tidak sengaja menabrak kamu. Itu tadi adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada pada buku modul tema 5 halaman 29. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 halaman 29.
Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.